terus kita harus maju, kemudian harus mundur lagi, melihat bahan, dan memasukkan tangan ini ke dalam saku. Kita punya saku ini cerita. Jadi ada teknik, ada metode, ada cara di dalam public speaking ini agar kita bisa Ya, jadi penduduk Indonesia tahun 2020 itu terhitung 270,20 juta jiwa. Sedangkan usia produktifnya dari usia 15 sampai 64 tahun ada 70,72%, dan yang non produktif itu di 29,28%. Yang mana berarti penduduk Indonesia saat ini banyak di usia produktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi kenapa presentasinya tuh tangannya masuk gitu, terus ngelihatnya ke layar terus, nggak ngelihat ke yang lain? Emang harusnya gimana? Kan emang gitu biasanya juga. Ya kan tangannya jangan masukin ke kantong dong. Harusnya gimana? Yuk, aku ada satu video, kamu harus lihat nanti supaya presentasi kamu itu lebih baik. Yuk. Aku sebelum presentasi pasti nonton video ini. Video ini tuh bagiin kita tips buat presentasi yang baik dan benar. Nah, nanti kamu sebelum presentasi bisa nonton video ini dulu, jadi presentasi kamu lebih baik. Keren video ini, bermanfaat banget. Makasih ya ini. Nanti aku tonton. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Hari ini kebetulan kita video pertama ya dalam mata kuliah ini, bagaimana kita sekarang cara berbicara dengan menggunakan bahan presentasi. Presentasi atau bahan presentasi itu sebagai alat bantu kita. Kalau alat bantu ya hanya membantu, artinya tidak selalu fokus ke alat kita presentasi. Tetap kita harus banyak belajar lagi. Kemudian bagaimana gestur kita, tadi yang contoh tadi itu tidak boleh memasukkan tangan ini ke dalam saku. Kita punya saku ini ceritanya masuk ke saku sambil kita bicara, jadi itu nggak boleh. Kemudian tangan ini bergerak juga dalam gestur, itu jangan terlalu jauh sampai ke atas kepala, cukup di sini. Kemudian diftong vokal harus jelas. Jadi ketika kita melakukan presentasi, audiens kita siapa, terus kita harus maju, kemudian harus mundur lagi, melihat bahan, itu juga mesti diperhatikan. Jadi hati-hati ketika kita mau mempresentasikan segala sesuatunya. Di dalam teknik public speaking, namanya ingat kuncinya, public itu orang banyak, speaking itu bicara di hadapan orang banyak. Artinya kita harus menginspirasi orang itu sehingga orang bisa terinspirasi gara-gara kita bicara. Nah, ini persoalan ini penting ketika kita mengetahui bagaimana teknik dan metodenya. Paham ya sampai di situ? Oke, nanti kita akan lakukan gerakan-gerakan yang memang efektif dan efisien dalam mempengaruhi orang lain, termasuk mata, gerakan air muka gitu ya, kepala kemana, ke kiri, ke kanan, itu juga harus ada gerakan-gerakan itu. Penting sekali gestur itu. Kemudian cara bersalaman pun itu adalah bagian dari public speaking. Jadi ada teknik, ada metode, ada cara di dalam public speaking ini agar kita bisa menginspirasi orang. Ini ketika saya mundur kembali dari sini ya, hati-hati kita kalau mundur juga harus tahu sampai seberapa letak dari yang di belakang kita ini. Jangan sampai kita mundur taunya ini udah di belakang banget gitu. Tangan ketika seperti ini tuh sebenarnya dia memegang gitu. Kita pegang ke sini, oh ini masih ada jauh nih, oh ini udah deket, udah diam. Jadi kita tangan itu sebenarnya untuk memegang background ini sehingga kita siap-siap gitu. Jadi ketika kita kesini, kita terus bicara gitu ya, melakukan public speaking tadi, tangan ini seperti di sini tapi tidak memperlihatkan. Dan takut kita nanti ada apa-apa. Itu penting, artinya koordinasi dari mulai otak kita, tangan kita semuanya. Kalau kita lagi bicara, ini nggak boleh terlalu jauh seperti ini, terlalu tinggi. Sampai di sini saja gitu. Tapi ini harus ada gerakan. Si tangan ini harus menjadi gerakan. Gerakan-gerakan simbolis, misalnya ada 1, ada 2, ada 3, ada oke, ada begini. Itu gerakan-gerakannya juga menjadi simbol. Jadi sekali lagi jangan memasukkan tangan ke areal yang namanya saku. Itu nggak baik seperti itu. Oke ya, demikian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.